Masih di iBreak bersama saya Stefani Patricia dan pemirsa, sebelum kita lanjut berbincang, line telepon interaktif masih kami buka bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, dapat menghubungi di nomor 021 392 7456. Baik Bu Widi, kalau bicara mengenai penanganan COVID-19 di Jakarta, baru-baru ini juga sudah dikeluarkan ya Perda mengenai COVID-19. Sebenarnya apa sih tujuan dari Perda ini? Ya, pertama adalah memberikan perlindungan kesehatan masyarakat bagi warga DKI terhadap ancaman COVID-19. Kemudian yang kedua memberikan kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan maupun tim yang lainnya yang memberikan yang pada saat bertugas, karena kita tahu banyak sekali pro kontra yang terjadi. Tentu kita tidak ingin itu menjadi sesuatu yang black campaign yang menjadi negatif. Dan yang berikutnya adalah bagaimana menjamin jaminan sosial bagi warga DKI Jakarta terkait dengan yang terdampak COVID-19. Dan juga bagaimana memberikan perlindungan individu terhadap penanganan COVID-19 ini, dan tingkat kepatuhan masyarakat itu harus diatur, Mbak. Kalau enggak nanti ada kegambangan di para tim pengawas, baik itu Satpol PP, TNI Polri, karena kalau dalam bentuk pergub saja kekuatannya tidak mengikat, sehingga perlu dinaikkan menjadi perda. Baik, iya Dok Lula, salah satu aturan yang menjadi kontroversi ini mengenai pengendara mobil yang harus tetap memakai masker ya, meskipun berada di dalam mobil seorang diri. Bagaimana menurut dokter? Oke, jadi begini, saya juga termasuk orang yang pertama kali itu protes, karena saya merasa bahwa, loh kan saya sendirian, saya mau menularkan siapa? Karena saya juga nyetir sendiri, kemana-mana sendiri, bingung pasti pemirsa ya, tapi kemudian kan tidak... Satpol PP-nya kan tidak mengerti apakah saya ini mobil sendiri atau bagaimana. Kalau saya termasuk taksi online gitu ya, barangkali saya akan mengambil penumpang lain. Kalau kemudian saya positif, berarti saya bisa menularkan siapapun juga jadi penumpang saya. Atau barangkali kita ubah barangkali ceritanya. Kalau Anda ternyata adalah yang menggunakan taksi online, Anda pasti kan akan lebih aman kalau orang tersebut pakai masker. Kebayang tidak? Padahal AC dari depan ya, kalau si supirnya ini, yang nyetir ini ternyata positif, berarti semua yang di belakang, satu ruangan dalam mobil itu bisa terkena. Jadi kemudian saya mengerti tujuannya apa. Satpol PP sendiri kan nggak bisa nanya, mana KTP-nya, mana STNK-nya, mana BPKN, nggak mungkin. Jadi pada dasarnya semua anggaplah semuanya bisa potensi menularkan kepada yang lain. Gak apa-apa kok, kita memang agak repot sedikit, tapi tujuannya baik untuk semua. Baik, ini kita akan kembali mencoba menjawab pertanyaan dari pemirsa. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Saya Rashid dari Cipinang. Baik, silakan Mas Rashid pertanyaannya. Gini dok, saya mau nanya, gimana sih kalau nerapin protokol kesehatan untuk anak-anak bila keluar di masa pandemi kayak gini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rashid untuk pertanyaannya. Mungkin langsung boleh dijawab oleh Dr. Lula, bagaimana protokolnya kalau mau bawa anak-anak keluar rumah? Betul, jadi ceritanya begini, kalau anaknya masih kecil sekali gitu ya, atau bayi gitu ya, di bawah 2 tahun, kita tidak menyarankan pakai masker. Berarti kita mengerti dengan bayi yang 2 tahun ini, kita nggak bisa terlalu jauh kemana-mana. Pilihan kita nggak terlalu banyak, kalau bisa di rumah saja sebetulnya. Kalau harus dibawa juga, berarti protokol kesehatannya harus rapih semuanya. Apa saja? Balik lagi, dari yang semua yang dewasa yang bisa memakai masker, semua pakai masker. Semua menjaga jarak. Semua mencuci tangan pakai sabun, tidak pegang-pegang nih area wajah kalau tangan kita tidak bersih. Terus kemudian hindari kerumunan, berarti kalau memang mau berwisata, cari tempat yang memang tidak terlalu ramai. Keluarga kita hanya ngumpul keluarga kita saja, ya. Apalagi kalau bawa bayi dengan sendirinya. Tapi kalau tanya lagi lebih jauh lagi, yang paling aman apa? Tetap dong di rumah saja. Kalau untuk tempat wisata, ada yang mungkin saran lebih baik ke tempat wisata yang outdoor atau seperti apa, Dok? Di antara semua yang paling baik pasti outdoor. Karena kenapa? Kalau dalam satu ruangan itu kita nggak tahu ventilasinya seperti apa. Kan ada ventilasi, ada durasinya gitu kan. Itu harus benar-benar dipikirkan. Jadi kalau bisa yang outdoor, tapi outdoor pun kalau terlalu ramai tidak bisa. Kalau kita misalkan paling gampang, Taman Impian Jaya Ancol deh, kan terbuka kan semua, kita ke pantai. Tapi kalau pantainya lagi penuh sekali, ya sebaiknya tidak. Intinya dicari harus waktu lain, dicari barangkali kesempatan lain di mana tidak terlalu penuh. Intinya harus menghindari ya tempat-tempat yang ramai. tersebut. Memang lebih baik tetap di rumah. Baik, mungkin dari Bu Widi ada yang ingin ditambahkan nih, gimana nih protokol kesehatan kalau mau bawa anak-anak untuk berlibur seperti apa? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, sudah sangat lengkap. Memang di dalam data kami ditunjukkan bahwa pada anak yang usia bayi balita
angka kesakitannya memang rendah, tapi angka kematiannya cukup tinggi. Begitu juga untuk lansia, angka kesakitannya rendah, tapi angka kematiannya cukup tinggi, sehingga kita harus waspada dari dua kelompok risiko tadi. Iya. Baik, kita akan kembali ada pertanyaan ya? menjawab pertanyaan dari penelpon. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Ada WA yang masuk. Malam. Halo, selamat malam, dengan siapa? Saya Haikal dari Oke. Ciganjur. Baik, silakan Ciganjur. Mas Haikal untuk pertanyaannya. Baik, mungkin ini mau tanya ke pihak Pemprov DKI ya. Ya. Kenapa sih Ibu kalau di data PCR tesnya DKI itu bisa sangat banyak gitu, bahkan 5 kali dari standar WHO ya, kayaknya ya. Ya. Kayaknya itu kenapa bisa kayak gitu dan dampaknya sih apa sih Bu? Mungkin itu aja. Ya. Baik, terima Tuh, kasih Bu Mas Widi, Haikal. saya Silakan. penasaran tuh, Bu Bu Widi langsung dijawab. saya jawab ya. Kami bedakan dulu yang kami lakukan tes itu tentunya yang sesuai standar WHO, penegakan diagnosa melalui gold standar pemeriksaan swab PCR, bukan swab ya. yang lain, swab PCR. Kemudian kita bedakan pemeriksaan bagi orang baru yang dites atau pasien follow up, jumlah spesimen. Yang kita pakai sebagai menghitung standar WHO adalah orang baru dites, bukan spesimen. Kalau spesimen kami lebih tinggi lagi, Lebih karena banyak lagi, selain betul. orang dites juga pasien yang sudah dalam perawatan yang harus follow up. Nah, yang kami hitung Kayaknya adalah mesti dijelaskan sedikit ya, Iya. Bu Widi. Maksudnya gimana? Karena kalau spesimen maksudnya kan yang tes-tesnya, jumlah tesnya ada berapa. Tapi saya misalkan sakit, jangan sampai sih ya. Kalau saya sakit, saya itu bisa dites berkali-kali. Jadi bukan per orang loh. Ini yang dihitung sama Mbak Widi, Bu Widi ini adalah per orang. per orang, per orang yang dites. Nah, Iya. itu penduduk DKI Jakarta kan sekitar 11 juta. Iya. Sesuai standar WHO bahwa dalam satu pekan itu sekitar harusnya yang dites 11.000. Nah, tetapi kami dalam sepekan kami bisa melakukan tes 50 sampai 60.000 yang kami tes dalam sepekan. Orangnya ya, Bu? Orang baru yang Orangnya, dites ya, oke. untuk menegakkan Iya. diagnosa. Berarti sebenarnya jumlahnya COVID. bisa lebih dari itu. Iya, juga. Lebih dari itu. seperti itu. Jadi itu mengapa kami menyampaikan tinggi. Tentu tadi saya sampaikan bahwa kemampuan kapasitas testing yang tinggi itu bukan tiba-tiba. Kami mulai merintis, sebenarnya merintisannya bukan pada saat COVID saja. Iya. Kami bersyukur bahwa sistem teman-teman kami di Puskesmas sebagai ujung tombak untuk melakukan tracing itu kuat. Iya. Jadi melakukan swab itu bukan hanya lab saja, Mbak, bukan hanya rumah sakit, tapi justru awal-awal adalah teman-teman kami di Puskesmas. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa di Januari awal tahun itu, begitu ada warga kita yang habis datang dari daerah terjangkit, itu langsung dilakukan swab. Iya. Yang lakukan siapa? Puskesmas. Nah, kenapa kok Puskesmas bisa? Nah, karena kami satu di ibu kota, kita punya sistem surveillance epidemiologi yang harus ada public health emergency emergency concern yang bisa menimbulkan suatu bencana masyarakat, itu harus kita siapkan. Jadi kami sudah berpengalaman dalam hal dulu SARS, Iya. kemudian flu burung, difteri, sehingga teman-teman itu sudah terlatih untuk melakukan swab, sehingga Iya. kapasitas kemampuan lapangan kombinasi dengan rumah sakit, kombinasi dengan lab, sehingga kita bisa mampu tinggi. Nah, tinggi itu alhamdulillah bukan hanya peran dari Dinkes saja, tapi kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan lab-lab swasta yang sudah terregistrasi dan terverifikasi oleh tim kita. Tim kita pada saat menetapkan apakah lab tadi itu bisa melakukan pemeriksaan, itu nggak serta-merta, hayo boleh enggak. Enggak ya. Kami berkoordinasi dengan asosiasi organisasi profesi, PD Patkin Jaya, yang alhamdulillah terima kasih sekali pada PD Patkin, dan ahli mikrobiologi PAMKI. Jadi tiga tim, Dinkes, PAMKI, dan PD Patkin, visitasi berkunjung melakukan penilaian kepada lab atau rumah sakit yang mengajukan pemeriksaan PCR. Setelah semuanya standarnya terpenuhi, kami daftarkan ke Litbangkes. Iya. Kemudian yang berikutnya nggak selesai, Mbak. Pertanyaannya gini, kok hasilnya positif, negatif, di sana tes negatif, di sana Iya. positif. Iya. Kami melakukan yang namanya PME, pemantauan mutu eksternal. Jadi 20% spesimen yang positif dan 10% yang negatif harus dikirim ke Litbangkes untuk diuji, Dicek di-cross, lagi. di-cross. Iya. Bagaimana nilainya? Yang diizinkan, ditoleransi adalah kalau nilainya bagus di atas 80%. Jadi kesalahannya cuma 20%. Error rate-nya rendah. Iya. Nah, ini yang kita jaga. Jadi bukan hayo dibuka. Katakanlah Baik. DKI bisa membuka banyak.
tapi Baik. kami jaga mutunya. Itu yang kita lakukan. Baik, ini tidak terasa perbincangan menarik sekali, tapi sayang sekali kita dibatasi durasi. Mungkin boleh memberikan closing statement secara singkat dari Dr. Lula terlebih dahulu, silahkan. Buat pemirsa di rumah, bahwa kita mengerti ada libur panjang yang ada di depan mata kita. Yang paling penting sekarang adalah satu, yang paling aman tentu saja diam di rumah saja, ya. Yang kedua, kalau memang harus bepergian, dipegang yang namanya ingat pesan ibu. Ada 3M di sana ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Jangan pegang-pegang wajah kalau tangan kita tidak tahu bersih, ya. Kalau kemudian punya anggota keluarga yang beresiko, baik anak-anak yang masih kecil atau yang sudah lansia, hati-hati. Jaga mereka lebih baik lagi, jangan sampai kita menambahkan klaster keluarga. Setelah wisata, pulang lagi ke Jakarta, semuanya tetap sehat, jangan kemudian membawa virus COVID-19. Baik, Ibu Widi silahkan. Ya, pertama adalah saya mengingatkan Jakarta belum aman. Kita masih dalam suasana pandemi. Ya. Tidak mungkin DKI pemerintah sendiri yang mampu melakukan penanganan. Kita butuh kolaborasi, kerja kolosal setiap elemen masyarakat. Ayo dimulai dari diri sendiri, cintai, lindungi orang-orang tersayang di sekitar kita dengan tetap menerapkan 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Baik, terima kasih banyak Ibu Widi dan Dr. Lula Kamal sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga pesan-pesan tadi bisa diingat oleh masyarakat, apalagi menjelang libur panjang akhir pekan ya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga Pemprov DKI Jakarta berhasil menangani dan mencegah penularan COVID-19 di Jakarta, dan virus ini pun kita harapkan bisa segera hilang dari Indonesia. Dan pemirsa, akhir kata saya Stephanie Patricia pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih.